Beberapa hari terakhir suasana di sekitar DPR RI memanas. Ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Tirta. Bersama gue Vincent. Sendu ya. Lo weekend kemarin stres nggak? Stres gue stres banget. Gloomy banget rasanya tau lo. Iya. Apa? It's been a while. Dan sampai tengah malam cuy. Jadi kayak bangun tuh ngeliat HP, ini gue baca apa gitu, ngerti gak? Iya. Lo gitu gak? Iya, kan? betul. Ini apalagi nih yang gue baca gitu. Betul. Dan kita kan ngasih update terus juga ya. Iya. Ke audiens kita gitu. Dan grup WhatsApp kan juga bunyi semua gitu. Wah, iya. Ya sebelumnya kita pengen ngebuka ini dengan turut berbela-sungkawa lah ya. Dengan wafatnya Mas Afan Kurniawan. Mungkin dia yang paling gede, tapi selain Mas Afan tuh sekarang udah ada sekitar 7 ya atau 7 orang yang meninggal dunia dalam 1 minggu berapa hari terakhir lah, 3 hari terakhir gitu. Dari mulai Mas Afan, terus ada yang di Jogja juga, yang di ada ya? Ada. Yang di Makassar juga. Di Makassar di gitu ya. Itu jadi emang eventnya udah mengambil beberapa korban jiwa lah gitu. Iya. Dan sekarang kan hari Senin tanggal 31. Sekarang Tanggal 1. Sekarang tanggal 1. Kita syuting tanggal 1. Per hari ini katanya sebenarnya ada. Kemarin kalau denger weekend ada agenda BEM UI mau turun ke jalan juga. Tapi katanya di cancel ya pagi ini. Di cancel karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan ditengarai sudah tidak organik lagi. Udah disusupi. Betul. Dan ini sebenarnya progres yang menarik ya, karena artinya kemarin gue juga baca atau nonton reelsnya dari Dea Anugrah dari Malaka Project gitu ya. I think dia point out satu hal yang menarik juga, bahwa kita tuh evolving gitu, dibantu sama teknologi, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia yakin kita lebih pintar dalam berdemonstrasi, lebih taktis gitu ya, sehingga bisa sedikit membantu untuk deeskalasi juga gitu. Dan nggak gampang tergiring lagi kali ya. Iya. Jadi coba kita mulai dari awal ya kasus ini. Ini kan mulai dari awal itu sebenarnya apa sih menurut Chen? Iya, mungkin kalau mulai dari apa menurut? Kalau orang luar melihat, mungkin ini kenapa Pak Prabowo belum ada setahun secara resmi ya. Iya. Tapi pemerintahannya sudah banyak gonjang-ganjing. Udah digoyang segitunya ya? Digoyang segitunya. Tapi yang ini yang itu kan baru tip of the iceberg gitu kan. Cuman kan rentetan-rentetan kejadian yang bikin masyarakat marah itu sudah dari setahun lebih lalu, awal 2024 mungkin ya. Sejak pemilu gitu. Dan itu tidak pernah benar-benar padam. Bahkan ini tahun lalu 2024 itu ada demo yang mungkin size-nya hampir sebesar ini juga sewaktu Indonesia Gelap. Waktu Indonesia Gelap gitu ya. Tapi mungkin pada waktu itu demonya hanya berjalan I think 3 hari ya. Kalau salah, nggak begitu lama. Tapi itu juga besar sekali. Iya. Dan kayaknya presiden dan kabinetnya juga salah mengira ya menurut gue ya. Kayak ngerti nggak lo? Kayak salah mengira bahwa ini demo tuh hanya karena apa yang terjadi dengan anggota DPR gitu, ngerti nggak? Padahal menurut gua ada banyak numpuk gitu loh, dari pertama kali yang pajak naik, ya pajak kan? naik, terus ekonomi jelek, gitu, pengangguran rame, gitu. PHK, banyak gitu. pabrik Jadi ditutup. numpuk, akhirnya menurut gua puncaknya 17 Agustus. 17 Agustus. Kan 17 Agustus tuh video yang anggota DPR mau mere. Itu 17 Agustus itu ya? 17 Agustus banget itu. Makanya agak ironis gitu. Terjadinya di peringatan kemerdekaan di gedung DPR bahkan kan yang viral kan yang mereka joget-joget. Di situ gitu. Viral di situ, terus anggota DPR-nya ngasih statement goblok semua kan? Betul. Itu jadi di situ menurut gua. Dan masyarakat juga sebenarnya udah mulai pintar untuk bisa melihat inkonsistensi dari apa yang selalu diucapkan oleh Pak Presiden dengan apa yang akhirnya
dieksekusi gitu ya. Kayak misalnya efisiensi selalu jadi keywordnya dia, tapi satu kabinet Gemuk. terus kabinet gemuk, lalu habis itu beberapa mungkin pihak-pihak yang berjasa sewaktu kampanye jadi Apa? diberi posisi strategis, ya kan, diberi balas posisi budi, strategis, balas budi. Lalu habis itu kemarin ada 2 badan lagi baru dibentuk Ya, terkait sama ini badan penanggulan tanggul itu ya, Pantai Selatan. ya, Aneh lah. dan itu kan itu beberapa hal yang akhirnya masyarakat juga melihat ini sebenarnya arahnya kemana sih kok perilaku berbeda dengan Iya, ucapan gitu. Lu melihat anggota-anggota DPR-nya gimana sih? Kalau lu pribadi ngelihat statement-statement mereka? Anggota DPR ini kan dikader sama partai. Iya. Hampir semua ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin hampir semua Harusnya setiap partai-partai besar tuh ada sekolahnya, ada sekolah pengkaderannya gitu. harusnya. Kayak Golkar tuh ada Golkar Institute kalau nggak salah. Betul. Nah, ini menarik. Gue mau coba lagi ambil analisis sepak bola. Panis. Gak kapok-kapok deh Panis. Kita inget banget dulu filosofinya MU waktu mereka dapat treble tahun 99 itu hampir mungkin 5 apa 6 isinya Class of 92. Iya, akademi. Ya kan? Akademi. Hasil produk Gitu kan. akademi. Dan itu juga yang kemarin dibilang sama Pak Ahok gitu ya, bahwa harusnya memang proses kaderisasi itu ada di partai. Tapi kita ngelihat bahwa tidak banyak juga partai itu mengambil filosofi Los Galacticos. Iya. Jadi yang punya suara, punya influence besar diambil. Jadi kayak kebalik gitu kan. Mereka yang tadinya influence-nya besar karena performatif ditaruh di Senayan, jadinya mungkin performatif juga gitu. Kenapa lu senyum-senyum? Gue inget gini, salah satu anggota DPR kan yang paling bermasalah dari PAN ya. Ya kan? Ya sebut aja kan Iya. PAN gitu kan. Gue jadi inget PAN itu padahal di tahun 98 itu kan partai teknokrat, ngerti gak lo? Partai akademik. Pak Amin Rais yang Pak paling Amin depan Rais itu kan. di garda Sekarang reformasi. sudah terdegradasi jadi partai artis kan. Terus kenapa gue senyum-senyum tadi gitu? Karena ini gue kan habis nonton Panji ya kemarin. Oh, Mens Rea. Iya, Mens Rea. Jadi ada beatnya Panji tuh ngebahas ini juga katanya. Gimana ceritanya? Ini mah Panji gue kutip ya beatnya. Bramantah kan jadi kader juga. Jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan, Terus ya. Panji tuh meragain yang video dia viral yang kayak 1, 2, 3. Iya. Nah, gitu kayak. Iya. Gimana ceritanya itu anggota dewan tuh lu kayak 1, 2, 3 gitu. Iya. Yang joget-joget gitu kan. Iya. Jadi Tapi tuh surprisingly dia yang less problematik. Iya. Makanya gue agak kaget juga kan. Dia yang paling less problematik sekarang. Dari yang lain ya. Dari yang Gue tadi kenapa gue senyum-senyumnya jadi jauh banget gitu. PAN yang gue ingat dulu pertama kali berdiri gitu ya. Sampai di level sekarang gitu. Kalau gue pribadi ya, gue ngelihat anggota-anggota DPR kan gajinya gede ya. Maksud gue yang ada yang bilang 100 juta kan yang resmi itu yang kelihatan. Terus kan ada counter argumen lagi yang ternyata angkanya lebih gede daripada itu gitu katanya. Gue penasaran ya, apakah anggota-anggota DPR kayak Uya Kuya, kayak Eko Patria itu nggak kepikiran gue hire satu tim deh yang PR yang ngejagain cara gue ngomong, ngerti nggak? Eko Patria itu kan waktu dia bikin video-video nge-DJ tuh apa nggak ada gitu orang timnya kayak Pak kayaknya ini video DJ ya, yang ini yang 3 juta ya? Iya, yang dia pura-pura jadi sound horeg. Kan itu kan dia joget, terus waktu dikritik dia membalas kritikan itu dengan joget-joget pakai sound horeg gitu. Maksud gua waktu dia ngerekam itu kan nggak instan ya, ada setengah jam mungkin dia ngerekam ngedit gitu kan. Apa nggak ada dari timnya yang bilang kayak Pak kayaknya ini insensitif deh, gak usah diupload deh gitu, ngerti nggak lo? Iya. Jadi gue pikir kenapa nggak berpikiran sejauh itu gitu mereka untuk banyak sekali hal yang bisa mungkin dihindari atau tidak menjadi panas hanya dengan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Ada banyak sekali hal yang ya kan meredam kan kayak gitu ya. Kayak kemarin yang mungkin patut ini Tone Dev nggak bilang gini. Yang patut diapresiasi. Kemarin adek gue sampai bilang gini, Pak Prabowo segera turun menyampaikan turun menyampaikan respon. Bukan. Tapi itu tidak terlihat waktu demo-demo besar di zamannya Pak Jokowi. Maksudnya?
tidak responnya presiden tidak seresponsif ini. Gitu. Itu yang kemarin dia appreciate meskipun ya isi message-nya juga mungkin masih belum sesuai sama Nah, kita. ini juga enak dibahas nih. Apa tuh? Kalau gua dari sesi konferensi pers itu, gua lebih fokus kepada apa yang ditunjukkan daripada apa yang dikatakan. Nah, ya. Lu lihat nggak barisan ketua partai itu? Ya. Bu Mega sebelah kiri, Ya. terus yang ketua MPR Muzani sebelah kanan, terus sebelahnya Puan kan, Ya. diapit Puan dan Mega, tapi tidak ada wapres di sana. Tidak ada wapres di sana. Tidak ada wapres di sana, ya kan? Kenapa gitu? Kenapa? Ada apa? Tapi Ketua partai, ketua partai, ya. tidak ada ketua partai PSI di sana. Kan tidak masuk parlemen. Iya, argumennya kayak gitu kan. Betul. Tidak masuk parlemen, padahal kan menterinya banyak, yang menteri PSI kan banyak ya. Iya. Ada beberapa kan, Raja Juli, ya. terus ada yang istrinya Ahok tuh Veronica, itu kan dari PSI ya, jalur PSI ya. Iya, Nggak iya. tahu ya, nggak tahu juga gua. Jadi gua melihatnya apa yang ditunjukkan daripada apa yang dikatakan. Seolah-olah menurut gua ya, menurut keyakinan saya nih, kata Panji supaya nggak dituntut, lu ngomongnya kayak gitu, Chen. Menurut keyakinan saya. Jadi ketika lu dituntut, ya lu nggak bisa diargu, itu kan keyakinan lu gitu. Ini yang ngajarin dia adalah profesor siapa tuh yang menang lawan Luhut, Azhar. Ya yang kasus Iya, PT. ya itu. Iya. Dibilang menurut satu-satunya orang yang pernah menang lawan Luhut katanya. Jadi kata menurut Panji, keyakinan saya tiru cara Panji menurut keyakinan saya gitu ya. Ini gue boleh ngomong ya, ini Panji semua nih. Ya nggak apa-apa kan nggak ini. Menurut keyakinan saya itu aneh gitu. Yang wapres. Oh yang wapres. Tapi kemudian di waktu yang tidak jauh, yang tidak berjauhan, Wapres bikin acara sendiri. Wapres bikin konferensi sendiri. Iya, gitu. agak aneh sih, agak aneh. Iya. Dan sekarang udah mulai didibang. Katanya kan dia mengumpulkan perwakilan ojol ya untuk berdialog gitu ya. Tapi ada satu ojol katanya pakai Air Jordan. Jadi ini beneran ojol kan ini katanya. Nah, jadi, nanti cari ya, itu nggak gue yang ngomong. Tadi di Twitter gue lihat. Jadi kayak ini beneran ojol sih masa pakai Air Jordan gitu. Iya. Gue sih ngeliatnya performatif sih. Performatif. Iya. Biar kelihatan ada kerja gitu. Karena gini. Karena gini, jangan coba, kan Gibran itu punya kemampuan untuk menggeser atensi orang. Ya. Jangan digeser ke tempatnya dia. Iya. Gitu. Kalau ya fokus aja. Kalau maupun bikin sesuatu yang sifatnya suportif ke hasil pertemuan dengan para ketua partai gitu. Jangan kayak malah ngomong kalau ojol ngomong opo. Iya. Kan dia ada mengunjungi pasien itu apa? Betul. Pasien korban Betul. Tapi ini kan gini, lu tau nggak kenapa waktu kemarin siapa pemain Portugal yang meninggal? Diego Jota meninggal, itu Cristiano Ronaldo nggak datang. Betul. Supaya atensinya nggak ke dia semua. Jadi Gibran Cristiano Ronaldo. Justru enggak. Kan dia pengen atensi juga. Gitu. Aduh, ini topik yang berikutnya. Ini udah ada lagi ya? Oke. Nah, kita bahas. Nggak usah dibahas, kan udah di jurnal orang udah pada tahu semua lah ya. Nih, Iya. penjarahan gimana? Lu kan kemarin bersuara cukup keras tuh di Twitter. Hah, yang mana? Yang tidak setuju penjarahan. Gini. Kan rumah Sahroni dijarah. Terus kan rumahnya Eko juga dijarah. Rumahnya Uya Kuya kan kucing-kucing itu. Saya kesal sama Anda Uya Kuya. Saya kucingnya kurus-kurus. Kasihan. Terus rumah Nafa juga, ya. Tapi gue nggak pernah lihat Rumah videonya. Nafa Eko Patrio. Dan rumah Bu Sri ya. Oh. Bu Sri Mulyani kan. Iya. Nggak pernah dibahas. Nah, iya, kan yang pertama kena rumahnya Sahroni. Mas Tony Stark itu kan. Kan rumah Jarvisnya lagi cuti. Bentar. Ini gue disclaimer ya. Gue against penjarahan siapapun Iya. orangnya. Meskipun orangnya nggak suka, gue tidak setuju dengan penjarahan. Betul. Ini gue bisa klaim sikapnya Big Alpha lah ya. Iya. Nah, Tapi emang ada beberapa yang lucu pak. Di rumahnya Sahroni. semua ciring ketika kan itu live di TikTok. Iya. Semua ciring apa segala macam. Tapi respon pertama gue adalah, bentar, ini kalau begini, karena yang paling ketakutan nomor satu siapa coba? Coba. Teman-teman Chinese kita. Betul. Mereka trauma sekali gitu. Trauma. Kan kalau udah masa sebanyak itu, ya siapa yang bisa
kontrol siapa yang bisa filter rumahnya siapa selanjutnya gitu kan. Walaupun ya kemarin terorganisir ya. Oh, pihak-pihak yang kemarin terlalu terorganisir bahkan menurut gua. Dan satu yang menurut gua agak aneh ya. Nggak ada satupun petugas keamanan di situ yang menjaga. Kayak lolos saja gitu. Loh, kalau pejabat negara, lawang pejabat negara kemana-mana dikawal, ada patwal segala macam kok. Ini ada indikasi rumahnya mau diapa-apain, los ke. Dan menurut gua kayaknya orang-orang yang pemilik rumahnya juga udah tahu sih akan dijarah. Karena kan gak ada yang di rumah kan, kayak maksud gua. Gak ada yang di rumah. Saroni katanya kan udah pergi ke Singapura. Gua nggak tahu apa benar atau enggak ya, karena ada video dia di bandara. Terus Bu Sri juga nggak ada di rumah kan, Eko juga nggak ada gitu. Jadi gua ngerasa ini gua tweet juga kemarin. Kalau lu sekarang mendukung dan bersorak ketika ada rumah dijarah tapi rumah tuh orang yang lu nggak suka gitu. Berikut itu adalah rumah orang yang mereka nggak suka gitu. Dan yang mereka nggak suka tuh bisa siapa aja gitu. Lu nggak bisa kontrol. Batasnya tipis banget. Jadi gua sangat tidak setuju lah dengan penjarahan-penjarahan itu. Meskipun ya orangnya ngesel-ngeselin ya. Betul. Dan ada yang bilang kayak, oh ini keluarganya sama aja. Kayak anaknya Uya Kuya juga di apa namanya di Cinta di Witch Hunt. Cinta Kuya. Cinta Kuya. Itu nama di KTP-nya Cinta Kuya. Gue tuh berusaha nggak bikin jokes ya tentang Uya Kuya. Sorry. Tapi bahannya banyak banget. Bahannya emang banyak banget. Bahannya banyak banget, Pak. Iya. Gimana ya? Aduh. Oke. Ini harusnya episode ini tuh harusnya serius gitu ya. Kita lagi gloomy, berduka gitu. Anak istri maksudnya gini, janganlah kita jadi hakim, jangan kita jadi polisi, jangan kita jadi eksekutor gitu ya. Yang kita tuntut adalah hal-hal yang kayak kita walaupun ya banyak yang menengarai bahwa kalau udah ada penjarahan properti, pembakaran, itu pembisiknya udah beda gitu. Dan udah keluar statement pemerintah presiden juga ya bahwa akan ditindak tegas sekeras-kerasnya. Ini kata-kata Pak Prabowo ya. Sekeras-kerasnya terhadap yang merusuh, yang anarkis, yang menjarah rumah-rumah individu. Yang saya takutin sebenarnya bukan konferensinya Pak Presiden sih. Jadi yang setelahnya. Konferensinya Menhan. Ya serem-serem banget, gila itu. Gue ngelihatnya takut gue. Gini, tidak ada senyum ya. Dengan di belakangnya Kapolri, Jenderal TNI sama kasat-kasat, kasal. Malam itu ketika Pak Menhan konvers dan waktu itu malam di saat malam itu juga kan masih agak concern ya karena BEM UI mau turun. Paginya gue sangat lega BEM UI tidak jadi turun. Betul. Karena natursin Pak. Iya. Natursin Pak. Menurut gue sekarang kalau gue pribadi ya sebaiknya kita udah mulai bisa deeskalasi, turunin tensi gitu. Karena pemerintah juga udah ngeluarin sikap kan, meskipun ada beberapa yang menurut gue ya masih normatif dan belum menjawab pain pointnya demo-demo kemarin kan. Tapi maksud gue udah ada lah responsnya gitu. Oke, dari konversinya Pak Presiden ya, sama konversinya Menhan, tidak ada pertama yang gue sangat sesali. Tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf. Ya kan, aparatur negara tidak ada kata maaf. Gua nggak tahu itu intentional atau enggak, tapi Pak masa sih Pak? Udah ada berapa meninggal ya? Pak masa sih Pak? Gitu. Dan gue bodoh apa ya? Lu akan benefit banyak dari satu kata itu. Gitu. Kenapa ya? Nggak tahu ya, mungkin itu nggak tahu ya, mungkin karena Menhan dan Pak Presiden itu kan militer ya. Mungkin step yang dianggap itu adalah lebih step yang tegas gitu, ngerti nggak lo? Oke. Ya kan, jadi kan makanya kemarin begitu Pak Menhan itu selesai conference, kan langsung terlihat show of force kan, yang di jalanan konvoy razia brimob. Lo ngeliat nggak? Sorry ngomong-ngomong Tony Stark. Balik lagi ke sana udah gue belokin. Tapi emang lucu sih itu. Peace, like my old man say, ya kan Tony Stark bilang gitu kan, like my old man say, peace meaning have the biggest guns. Peace meaning who has the biggest stick kata dia. Biggest stick ya, benar katanya. Ya, kok lu jadi nakut-nakut? Itu approach-nya Donald Trump juga loh. Donald Trump itu adalah peace by strength. Makanya dia ngebom Iran.
Tai sih. Peace by strength. Iya, tai juga jadi. Jadi emang kemarin Tony Stark itu kemarin. Kan sekarang Iron Man itu kan udah ada yang viral fotonya tuh dimasukin di rumah rumah penjaranya yang udah bedeng tuh katanya. Katanya gerah. Perasaan dulu gak segerah ini. Kembali ke pidato presiden. Ada beberapa poin penting ya. Iya. Yang pertama, yang bertanggung jawab atas insiden mau ditindak tegas. Ya, itu gua setuju. Itu setuju, oke. Yang kedua, tunjangan dan moratorium DPR di-review lagi, dihentikan. Terus yang ketiga apa ya? Pemecatan itu yang masing-masing ketua partai ya menonaktifkan yang bermasalah. Lu mau ngomong soal nonaktif nggak? Ya itu sebenarnya gini. Kenapa kita kemarin sempat agak dikritik lah karena kita menggunakan kata copot. Padahal kata-kata surat yang resmi itu adalah menonaktifkan. Alasannya gini, karena memecat atau mengeluarkan anggota DPR itu tidak semudah itu. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah menonaktifkan, karena memecat atau mengeluarkan seseorang dari keanggotaannya sebagai anggota DPR itu diatur secara spesifik di UU MD 3. Ini buat yang belum tahu ya. Jadi yang sempat jadi polemik juga. Betul, itu polemik juga. Prosesnya tuh memang agak ribet dan berbelit karena ada proses yang harus dilalui lah. Ada penggantian antar waktu itu kalau anggotanya meninggal atau mengundurkan diri, itu harus ada penggantinya segala macam. Dia melanggar etik dan sudah disidang oleh Dewan Kehormatan Dewan gitu dan udah ada putusannya dan ada putusan pidana yang sudah mengikat, udah ingkrah. Baru orangnya bisa dikeluarkan dari anggota DPR. Jadi nggak bisa kemarin partai itu memecat, mengeluarkan dia bukan anggota DPR lagi karena kita ada efek pemilihan langsung juga karena pemilihan langsung itu kan di-vote langsung oleh rakyat. Jadi biar hak memilih rakyat itu tidak semena-mena dicopot oleh partai. Kasus paling legendaris itu dari kasus ini adalah Fahri Hamzah lawan PKS. Itu Fahri Hamzah dipecat di 2016 oleh PKS karena mereka berantem, tapi Fahri Hamzah tuh bahkan bisa menjadi anggota DPR, bahkan wakil ketua DPR sampai periodenya selesai di 2019. Dan PKS waktu itu dituntut Fahri Hamzah mulai dari PN sampai Mahkamah Agung dan Fahri Hamzah itu menang terus. Dan akhirnya PKS diwajibkan membayar 30 miliar ke Fahri Hamzah. Gue gak tahu apakah udah dibayar apa belum ya. 30 miliar. Jadi emang kayak gitu. Jadi partai itu nggak bisa semena-mena memecat gitu, karena dijagain banget sama UU gitu. Ini kan sekarang udah ada yang viral gini Chan, yang 17+8 itu tuntutan. Ya, I think ini supaya gampang diingat juga ya. Ya ini kayaknya langkah dari teman-teman kayaknya Andovi, terus ada Afu juga gitu. Teman-teman dari Malaka, ada Jerome Pauline, rembuk bareng untuk men-summarize beberapa tuntutan dari beberapa pihak, di-summarize dalam beberapa poin 17+8 itu. 17+8. 17 itu artinya ada. Gue baca dulu nih, nggak hafal juga gue. Ada beberapa yang harus dipenuhi dalam waktu 1 minggu. 1, 7 itu kan. Iya. Lalu ada yang harus dipenuhi dalam waktu periode 1 tahun. 1 tahun. Jadi udah di mana-mana lah di media sosial. Ya nanti kita bisa show, bisa lihat juga di sosial media kami gitu ya. What's next menurut lu? Dari kasus-kasus ini? Kayaknya melihat dari respon gini. Satu hal yang digarisbawahi juga bahwa Presiden sudah bilang ada indikasi makar dan terorisme. Itu sangat mengagetkan sih. Either satu, mereka mengetahui apa yang nggak kita ketahui, dan kedua, ya nggak tahu apakah laporan dari bawah seperti itu ke Pak Presiden, karena kan itu strong statement Pak. Ada indikasi makar. Gerakan sipil, tidak pernah sekalipun ada tuntutan yang gue dengar ya. Iya. Untuk menurunkan presiden. Mengambil alih pemerintahan, DPR yang disuruh bubar. Menurunkan presiden nggak ada sih. Nggak ada. Tapi membubarkan tuntutan membubarkan DPR itu ada termasuk makar nggak? Enggak ya? Membubarkan DPR itu kan gini. Misalnya gini deh. Itu kan orang marah aja gitu loh. Kita juga tahu kita nggak pengen bener-bener bubarin DPR gitu. Kita pengen ada full reform. Ya lu jangan take it letter lux gitu kan. Jangan verbatim ya. Jangan verbatim. Nah terus beberapa hari lalu Pak Renat Kasali, mungkin kita besok ketemu Pak Renat Kasali ya, kita ada taping sama dia juga. Nah Pak Renat Kasali kan diskusi sama Pak AM Hendro Priyono, ya kan. Kata-kata yang diulang-ulang oleh Pak Hendro Priyono adalah ada pihak-pihak yang berkepentingan, yang bermain. Dia nggak berani bilang, dia bilang kayak saya nggak bisa buka data intelligence. Nah itu yang kemarin juga, makanya kemarin gue sempat tanya ke Pak Ahok, ada nggak sih invisible hands gitu yang bikin ini semua tuh susah untuk
perbaiki gitu ya. Nah, kalaupun kok menurut gue ya sekarang ya, biarin di pinpoint musuhnya siapa, biar jadi musuh kita bareng. Gitu loh. Nggak tahu ya apakah gue terlalu naif atau Terlalu enggak. naif loh menurut gua. Karena kalau musuh-musuhnya orang sendiri gimana? Musuh-musuhnya orang sendiri. Iya, bisa goyang, politik bisa lebih goyang menurut gua. Iya. Karena kan udah ada indikasi-indikasi misalnya kayak ini bukan kita yang ngomong ya, beberapa menteri udah ngepost saya bersama presiden kan. Baru kali ini presiden begitu melawan mafia migas. Kan mafia migas tuh namanya spesifik kan disebut satu nama. Iya. Langsung digoyang Iya. dan dia dibilang dia yang ngebiayain semua ini dan mafia migas itu kan sangat kuat kan. Iya. Dan Pak Said Didudu tuh Udah ngomong kan? Udah ngomong. Maksudnya sekarang kalau kita buka TikTok ya, itu narasinya semua sama. Iya, jadi mungkin menurut gua ada benernya juga sih. Ada yang berusaha memancing di air keruh gitu. Iya. Itu nggak bisa kita hindari lah. Kayak membakar itu kan pasti ada yang memancing gitu kan. Itu kan ada yang pakai orang yang pakai apa? Jaket ojol lama. Terus pakai helm full face gitu ya. Ya itu kan dokumentasinya udah di mana nanti dimasukin ya. Jadi emang menurut gua emang tidak bisa naif juga, ada yang menunggangi sih. Betul. Gitu. Tapi apakah itu berbentuk makar dan terorisme? Gua nggak punya informasi ke sana gitu. Jadi mungkin Pak Prabowo dengan segala kelengkapannya mungkin tahu sesuatu yang kita nggak tahu sih. Gua berpikir positif aja sih. Oke lah, nggak usah dibuka. Cuman ini tuh di pihaknya mana? Gitu loh. Ada berapa pihak yang kalau kan selama ini yang orang sipil lihat cuma ada 2 pihak, kita sama Freemasonnya siapa ya? Iya. Nah, waktu Pak Prabowo bilang gua akan ambil tindakan tegas, gua akan perintahkan Kapolri, Panglima TNI untuk ambil tindakan tegas, itu lu ngomongnya ke yang mana? Iya, betul. Ke kami atau yang pihak-pihaknya gitu. Kan itu harus clear. Betul. Agak makanya berbahaya sih. At least oke, nggak usah dibuka, tapi kalau kita bisa satukan suara bahwa kita punya common enemies, mungkin I don't know. Iya, nggak tahu juga sih. Tapi sih gue berharap rentetan kejadian ini menjadi wake up call sih. Wake up call, ngerti nggak lo? At least yang paling gampang dilakuin dulu apa buat mereka? Yang paling gampang dilakuin. Menurut gue DPR berbenah. Karena kan ini kan kritiknya di DPR ya pertama kali. Lu masih lihat nggak kemarin yang demo-demo itu terus keluar tuh kompilasi anggota DPR, ada yang lagi di luar negeri, ada yang lagi kunjungan kerja ke Sydney. Lo lihat nggak kegiatan belum lihat rundown itinerary-nya mereka di Australia? Itu 3 hari 4 hari gitu. Yang eventnya cuma 2 jam, ketemu sama kayak DJP-nya di Aussie gitu. Sisanya jalan-jalan, ngomong. Gitu. Ada Sydney Marathon juga ya? Ya ada yang ikut maraton di Sydney gitu. Jadi maksud gua, lu lagi di demo gitu, lagi di demo di Jakarta tapi lu masih pergi-pergi gitu. Terus dan tidak ada anggota DPR yang menemui demonstran kan? Tidak ada. Makanya meskipun itu gua agak respect sama Sultan kan. Iya. Sultan kan berani turun gitu untuk menenangkan dan orang masih. Ada satu lagi yang berani turun. Siapa? KDM. Dia udah putih-putih dengan odol. Dengan pasta gigi. Terus diteriakin, jangan syuting dulu katanya. Oh iya. Iya dibilang gitu. Kasihan sih. Ini ya gimana ya? Maksud gua diundang gitu untuk diskusi, ngobrol gitu. Jangan kabur. Makanya Pak Ahok kan bener poinnya. Ya diajak ngobrol aja anggota dewan, tapi nggak ada gitu. Kenapa anggota dewan tidak melakukan itu gitu? Kemarin itu kan di episode-nya Pak Ahok kan ada yang dipotong ya. Ada banyak yang dipotong. Iya. Itu yang bagian dia bilang, ini rakyat kalau udah marah, mereka bisa ambil tindakan ekstrim lah itu. Itu dipotong gak sih? Dipotong. Itu dipotong, nggak masuk ya? Oh oke. Tapi lu gini, maksudnya gue 2 episode tuh banyak yang kita omongin kejadian. Itu yang dipotong itu kan dari episode Pak Ahok. Yeah. Yang dari episode Chelios sebelum akhir tahun akan ada beberapa daerah seperti Pati. Iya. Itu jadi lagi. Ya kan banyak daerah demo akhirnya. Gila ya maksud gue aja. Ini kan Chelios kan ini ya. Bilang kuartal 2 2026 tuh. Iya kan? Kayaknya oke. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian kayak gini sih kayaknya ekonomi akan terdampak ya. Ini bursa udah rontok berapa hari? Gue belum lihat nih hari ini 3%. Turun 3%. Tadi Jumat 2%. Itu berapa tuh? Itu apa? Ya Bu Sri Mulyani bilang jangan anarkis. Dan gini, ya kan ada berita-berita nih berseliweran yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Katanya mau diganti
kan. Ada Mengundurkan diri. ya. Katanya berarti ya apapun itu lah. Itu gak akan menyelesaikan masalah, Pak. Gak akan juga, gak akan. Gak akan menyelesaikan masalah. Menurut gua Pak Prabowo tuh harus menjadi ini ya, lebih tegas aja gitu. Efisiensinya tuh jangan ke bawah doang, ke atas juga gitu. Lu gimana ngomongin efisiensi tapi lu tiap hari lantik dubes lah, dubes baru, kementerian baru, badan baru. Ini kan banyak banget gitu. Terus ke bawahnya tapi naik pajak, apa pajak gitu. Kita sih appreciate banget waktu mafia migas mulai disikat-sikatin. Pak, gua nggak bisa punya pikiran jelek tentang itu ya. Itu appreciate banget. Itu berpuluh-puluh tahun nggak bisa. Cuman and then di tempat lain. Iya. Menurut gua gara-gara kecemburuan sosial sih. Inti kalau ditarik root cause-nya itu ya. Root cause yang paling dasar itu adalah kecemburuan sosial menurut gue. Kalau rakyat kenyang sebenarnya mereka nggak akan gampang marah ya. Kalau rakyat kenyang, ekonomi misalnya 7-8%, 6% bisa kerja dengan baik, ya kan. Terus mau kabinet segemuk apa juga boleh gitu. Tapi kan kabinetnya gemuk, ekonomi lambat. Terus data-data ekonomi kayak nggak cocok sama realita. Terus udah kondisinya kayak gitu, dipanas-panasin sama anggota DPR, joget-joget mau milih, ya gimana? Di gaslight itu beresin root cause-nya aja menurut gue. Adalah ekonomi nggak baik-baik aja, kesenjangannya gede, pengangguran banyak gitu ya. Kalau orang pengangguran nggak banyak, orang nggak akan demo, orang akan kerja sih menurut gua. Ya nggak sih? Ya gitu aja logikanya gitu. Ya meskipun akan ada juga demo-demo gitu. Iya. Ya udah, ada lagi nggak? Kayaknya udah 1,5 jam lebih. Ya. Gitu. Stay safe. Stay safe. Menurut gua udah bisa deeskalasi lah tuntutannya. Udah pinter kita. Udah didengar juga kan. Udah nyampe apa yang mau kita omongin pemerintah tuh udah itu. Dan jaga kepentingan diri sendiri sih menurut gue sekarang. Karena udah ada statement ditindak sekeras-kerasnya itu bukan main-main sih gitu. Ya udah bantu kami untuk menyentuh 100.000 subscribers. Anjir. Ya grow our audience ya. Udah 20.000 nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Makasih Pak Ahok ya. Makasih Pak Ahok. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu di episode hampir berikutnya. Bye-bye. Dah.